Anda itu semester 5 program studi ilmu hukum, konsentrasi hukum internasional, betul ya? Persoalan merit by accident yang kita diskusikan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Tsani tahun 1447 Hijriah, harus dipahami dengan baik. Ya. Hamil luar nikah itu hasil yang dikeluarkan oleh wanita hamil, namanya anak apa? Anak zina. Anak zina adalah apa? Anak yang lahir akibat perzinaan. Jangan sampai salah paham seperti salah seorang jamaah di Masjid Baitul Quran South City, Tangerang Selatan 2 minggu lalu ketika saya mengkaji soal ini bersama para penghafal Al-Quran di sana. Diskusi bertanya, di antara yang bertanya adalah bapak-bapak yang jelas juga menjadi mahasiswa pada zamannya. Tapi waktu bertanya kemarin sudah bukan mahasiswa karena sudah sepuh. Mengenai anak zina, pemahaman jamaah ini, anak zina itu adalah anak yang berzina. Sehingga dia bilang bahwa kalau seseorang punya anak perempuan, dia punya pacar berzina, bapaknya tidak boleh menikahkan. Salah paham tentang terminologi anak zina. Sedangkan yang kita diskusikan pada pagi hari ini, anak zina itu anak hasil zina atau anak yang lahir akibat perzinaan sesuai dalam rumusan pasal 53 kompilasi hukum Islam yang ada 3 ayat. Dikutip nggak? Nah, dikutip. Nanti dijelaskan itu. Kalau tadi beberapa pertanyaan tidak difahami dengan baik, nanti jawabannya pun bisa menjadi kacau. Kaitan dengan bolehkah wanita hamil dalam posisi sedang hamil itu dinikahkan. Sementara dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Wanita-wanita hamil masa iddah mereka hingga mereka melahirkan anaknya. Masih ada sebagian yang rancu pemahamannya mengutip-ngutip ayat ini untuk kasus hamil luar nikah. Sebab yang namanya anak zina itu adalah anak yang lahir akibat hamil luar nikah. Sementara kita sudah punya regulasi yang dipedomani oleh semua pengadilan agama di seluruh Indonesia, tepatnya pasal 53 KHI, kompilasi hukum Islam. Ya, dalam rumusan pasal sudah jelas sekali di situ. Lalu kesalahpahaman penanya ketika itu yang anak zina didefinisikan sebagai anak yang pernah berzina, itu tentu jauh sekali. Ya, maksudnya anak zina kalau dia itu perempuan, maka suatu saat dia butuh wali, dan kalau tetap dinikahkan oleh bapak biologisnya, sekalipun dia menikahi ibunya gitu ya, menurut teori dasar hukum Islam tidak pernah sah. Karena apa? Anak zina tidak memiliki nasab dengan ayah kandungnya. Dia hanya bernasab kepada ibunya. Kepada ayah tidak pernah akan nyambung. Padahal kalau wali tidak boleh dari jalur ibu, tetap harus dari jalur ayah. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Jadi ini nanti harus betul-betul difahami, jangan sampai rancu. Ya, jadi ini penting persoalan ini supaya
bisa dipedomani pasal yang ada, sekalipun memang tadi saya ungkap bahwa menurut teori dasar tentang pemeliharaan nasab, di mana nasab itu salah satu dari al-kulliyatul khamsah atau ad-daruriyatul khamsah, panca jiwa syariah itu untuk lihimayatin nasab, untuk menjaga nasab, dan nasab hanya bisa dijaga melalui perkawinan yang sah atau setidak-tidaknya perkawinan yang fasid. Tetapi zina tidak mungkin membentuk nasab. Jadi anak zina, anak yang lahir akibat hamil duluan, tidak mungkin memiliki nasab dengan bapaknya. Itu teori dasar hukum Islam. Nah, kalau kaitan dengan definisi anak sah ya silahkan nanti didiskusikan. Ini perlu difahami. Kalau di makalah ini belum dikutip pasal 99 Kompilasi Hukum Islam atau pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan mengenai status anak yang sah ya. Nanti juga perlu difahami dengan baik. Ya, karena sebagian menyebut yang penting anak itu telah lahir dalam perkawinan. Itu dianggap sebagai anak sah menurut undang-undang. Regulasi kita dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Itu rumusan pasalnya. Ya, padahal teori dasar mengenai pemeliharaan nasab tidak mungkin hubungan zina membentuk nasab. Artinya kalau atas dasar rumusan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, tentu junto pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan kalimat persis tadi. Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka selama anak itu lahir dan orang tuanya sudah pada menikah, dengan kata-kata dalam itu selamat. Artinya selama dia lahir dan orang tuanya sudah nikah, anak sah itu. Padahal bertentangan dengan konsep pemeliharaan nasab yang harus didasarkan atas nikah, bukan zina. Kalau zina dalilnya al-waladu lil firashi walil ahiri al-hajaru. Anak hanya bisa bernasab kepada pemilik ranjang yang sah, yaitu suami. Sedangkan anak yang lahir akibat perzinaan itu tidak mungkin mendapatkan nasab karena al-ahir walil ahiri. Al-ahiri ini adalah waktu saya tahun 97 akhir bertanya pada salah seorang ulama besar di Jakarta ini, namanya Mu'alim Syafi'i Hadami, mengenai hadis itu. Saya bertanya sambil berjalan selesai pengajian, maksudnya al-ahiri al-hajaru apa Mu'alim? Nah, jawaban beliau, sebelum saya membaca kitab-kitab syarah hadis, ternyata memang betul apa yang beliau ungkap, bahwa al-ahir ay azani, pelaku zina al-hajaru, dia hanya memperoleh hukuman, tidak mungkin mendapatkan nasab dengan anaknya. Anaknya, anak perempuannya atau laki-lakinya hasil zina tidak mungkin bernasab dengan bapaknya. Ini nanti menjadi perlu didiskusikan lebih lanjut. Yang harus paham betul, Anda sebagai calon sarjana hukum yang berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus paham soal ini. Ya, jangan tanggung-tanggung pemahamannya dan jangan sampai membuat kacau pemahaman masyarakat terkait soal definisi anak zina, termasuk bagaimana cara menikahkannya, urgensi wali hakim dan lain-lain. Silakan dijawab pertanyaan yang telah dikemukakan oleh para penanya dan pemakalah saudara Subrin sama siapa tadi? Saya lagi. Ya, Subrin sama Sofi Maulana untuk bertanggung jawab menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan.
Kalau pertanyaan saya tadi untuk memancing saja, kalau mampu menguraikan menjawab dengan detail silakan, kalau tidak ya nanti lama-lama kita akan paham. Baik, silakan dilanjutkan.